Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cesar Nyatnika dengan NPM 213091 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan Kualitas, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerjaan Bebas. Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama wilayah Bandung. Bab 1 ada pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas lain. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, minimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak, maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat. Wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Supriyanto, 2011. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah, dan lain-lain. Berdasarkan laporan realisasi APBN untuk periode yang berakhir sampai tanggal 21 Desember dalam laporan keuangan pemerintahan pusat tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, diketahui bahwa target pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar 2.165 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari pendapatan negara yang termasuk di dalamnya, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Lalu ada tabel 1.1 yang berisi presentasi anggaran dan realisasi penerimaan pajak dari total pendapatan negara tahun 2021 sampai 2023 dalam triliun rupiah. Pajak merupakan sumber penerimaan yang mempunyai umur tak terbatas, berbeda dengan sumber daya alam. Maka wajar apabila pajak mendominasi penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat mempengaruhi kestabilan dalam ketersediaan sumber penerimaan negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang kelangsungan hidup negara. Lalu ada tabel 1.2 yang berisi rasio kepatuhan pajak tahun 2021 sampai 2023. Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa presentasi rasio kepatuhan pajak pada tahun 2019 secara keseluruhannya ini termasuk dalamnya jenis wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan karyawan. Lalu ada gambar 1.3 yang berisi target dan rasio kepatuhan pajak 2021-2023 dalam persenan. Pemerintah menginginkan adanya peningkatan presentasi kepatuhan wajib pajak untuk merealisasikan penerimaan pajak menurut Silalih et al. 2015. Lalu ada tabel 1.4 yang berisi jumlah wajib pajak pengguna e-filing. Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 tercatat ada sebanyak 91 juta wajib pajak yang terdaftar pengguna e-filing.
Tabel 1.5 jumlah penyampaian SPT dengan e-filing dan secara manual. Kemudian tabel 1.6 yang berisi jumlah pekerja bebas di Indonesia 2021 sampai 2023. Para pekerja bebas yang tercatat pada tabel 1.6 mencakup pekerja bebas yang melakukan pekerjaan di sektor jasa, perusahaan, jasa keuangan, dan asuransi. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Teknologi acceptance model atau TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis FM pada tahun 1989. Penelitian terdahulu. Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat kita lihat di tabel 2.1, hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ada untuk menjaga perilaku masyarakat agar tetap berada dalam atau tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang ditetapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukuman dan konsekuensi berupa kerugian secara material jika hukum dilanggar. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sitoyo dan Ali Sodik 2015 mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat objektif. Lalu populasi dan sampel penelitian. Menurut Sitoyo dan Ali Sodik tahun 2015, populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Karena jumlah populasi yang tidak diketahui pasti, maka pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus menghitung sampel dari Lemesow 1997, yaitu seperti berikut. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara, yaitu peneliti lapangan dan peneliti pustaka. Kemudian uji hipotesis. Analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengolah data adalah metode analisis regresi berganda. Metode analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel bebas, dan variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, yakni penerapan sistem perpajakan. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian ada tabel 3.1 operasional variabel penelitian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.